hari ini. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak minta salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman semua, marilah kita sertakan hati dan bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Ya Bapa yang ada di surga, sebagai Tuhan Kristus dengan kami. Amin. Dalam nama Bapa Terima kasih Bunda yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran dulu. Oke, jadi semuanya hadir hari ini. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Jadi adik-adik semua, hari ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Namun sebelum itu, Pak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa memahami apa itu teks anekdot, strukturnya, serta bisa mengidentifikasi dan membuat contoh sederhana dengan suasana yang santai dan seru. Dan bagian yang pertama, apa itu anekdot? Coba kalian bayangkan di tempat tongkrongan di sini, siapa yang biasa nongkrong dengan teman-temannya di luar? Dalam tempat tongkrongan itu, pasti teman kalian pasti saja berbicara atau menceritakan kelucuan dari orang-orang lain, tokoh-tokoh terkenal, atau cerita gosip juga untuk perempuan, cerita gosip lucu begitu. Kalian pasti tertawa, tapi setelah dipikir-pikir, itu mengandung pesan dan juga sindiran kepada sesuatu atau orang-orang tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan anekdot. Jadi mari kita lihat pengertian anekdot menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Goris Keraf, salah satu dosen Universitas Indonesia, dia mengartikan teks anekdot sebagai cerita yang pendek yang berisi humor atau kejenakaan. Tujuannya untuk menghibur pembaca dan menggambarkan sifat unik atau aneh seseorang atau sesuatu. Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya tentang orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian nyata. Jadi secara sederhana, kalau kita simpulkan, teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik dan lucu. Tetapi tujuannya itu untuk mengkritik dan menyindir seseorang atau sesuatu secara halus. Kita harus tahu ciri-ciri dari teks anekdot. Jadi ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama adalah bersifat lucu. Di dalam teks anekdot itu mengandung kelucuan atau humoris ya. Ciri yang kedua itu, anekdot itu sangat singkat. Ia tidak banyak bertele-tele atau cerita panjang kali lebar, tapi ia menceritakan secara singkat, namun lucu ya. Yang keempat itu adalah mengkritik. Jadi tujuan utama atau ciri-ciri utama dari teks anekdot itu adalah mengkritik atau menyindir. Dan yang terakhir itu adalah tokohnya siapa saja. Jadi anekdot ini ditujukan untuk siapa saja, baik untuk para pejabat, polisi, orang-orang biasa, petani, penjual bakso, atau seorang guru juga bisa. Oke, dari sini semuanya paham? Paham. Mari kita lanjut. Yang berikut adalah struktur dari teks anekdot. Jadi struktur dari teks anekdot itu yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian pembuka yang mengenalkan cerita akan tentang apa. Di sini biasanya mulai muncul tanda-tanda ada hal unik atau hal-hal yang menarik.
Bagian ini boleh ada dan boleh tidak ada. Tapi kalau ada, bikin cerita jadi menarik. Dan yang kedua adalah orientasi atau di dalam orientasi atau pengenalan, bagian ini menceritakan awal mula kejadian. Di sini diperkenalkan siapa saja tokohnya, di mana tempatnya dan kapan kejadiannya. Pokoknya bagian yang menjelaskan latar belakang dari setiap masalah. Jadi bagian yang kedua itu adalah orientasi atau pengenalan. Setelah memberikan gambaran umum, seseorang mulai memberikan pengenalan atau mulai dengan pengenalan. Yang ketiga adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian yang paling seru. Di sini mulai muncul masalah, kejadian-kejadian aneh, atau percakapan yang bikin heran dan mulai menimbulkan kelucuan. Dan yang berikut adalah reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah bagian di mana ada tanggapan atau jawaban atas masalah yang terjadi di atas. Reaksi inilah yang biasanya bikin tertawa sekaligus menampar keadaan pembaca atau mendengar. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa tokoh terkenal yang biasa menggunakan anekdot dalam percakapannya itu adalah Gus Dur. Siapa yang kenal Abdul Rashid? Pernah nonton stand up komedinya Abdul Rashid? Pria asal NTT yang seringkali membawakan materi-materi tentang stand up komedi itu disertakan dengan cerita-cerita lucu tapi menyindir, yang memberi kritik, khususnya terhadap pemerintah. Jadi itu adalah struktur dari teks anekdot. Yang berikut adalah contoh dari teks anekdot. Coba salah satu baca. Asal baca bagian kotak yang pertama, kotak hitam. Suatu sore yang panas terik, dua orang teman Budi dan Andi sedang duduk santai di pinggir jalan sambil menunggu angkutan umum. Yang kedua, bagian yang kedua, istilah. Seberang jalan terlihat ada petugas polisi yang sedang berdiri tegak di bawah tiang listrik. Tepat di atas kepala polisi itu terpasang papan besar bertulisan "Dilarang berdiri di bawah tiang listrik, bahaya tersengat listrik." Jadi ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot. Semua sudah paham? Ya. Oke, kalau begitu Pak akan memberikan waktu untuk adik-adik semua supaya menyusun contoh satu paragraf cerita pendek tentang teks anekdot. Pak akan berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Menjelaskan tentang dialog yang kami bawakan ini. Yang pertama, tujuan mengkritik perilaku pejabat, menyindir oknum pejabat yang sering memberikan janji-janji manis tanpa sadar pemikiran atau solusi yang nyata. Yang kedua, menghibur dengan satir, memberikan hiburan berupa humor yang pedas terkait fenomena sosial dan politik. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak masuk akal atau otak kuda. Yang berikut adalah makna yang tersirat. Yang pertama, pentingnya integritas. Kekosongan otak dalam cerita tersebut melambangkan hilangnya nalar sehat dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, kritik atas retorika. Cerita ini mengingatkan bahwa memimpin seharusnya bekerja dengan otak atau solusi, bukan dengan mulut atau janji manis. Yang ketiga, kejujuran adalah barang langka. Dialog tentang harga otak orang jujur yang mahal bermakna bahwa di masa sekarang mencari pemimpin yang benar-benar jujur sangatlah sulit. Yang terakhir, kebijakan yang tidak berpihak. Istilah otak kuda yang dikaitkan dengan kebijakan menyeratkan bahwa banyak keputusan pejabat yang dianggap tidak matang dan merugikan rakyat. Sekarang Pak akan menampilkan satu video untuk kalian tonton tentang anekdot ini. Jadi contoh ini adalah pembawaan dari salah satu komika Indonesia yaitu Abdul Rashid. Jadi dia membuat contoh teks anekdot ini untuk dijadikan sebagai materi sistem ya. Coba perhatikan. 1, 2, 3.
Jadi dalam video tadi Abdul menggambarkan Indonesia itu sebagai kapal tua yang berlayar atau arti. Jadi ini adalah materi stand up komedi yang berkaitan dengan teks anekdot. Jadi tujuan dari teks anekdot yang dibawakan Abdul tadi yaitu tujuannya untuk mengkritik ya, dan mengkritik pemerintahan, mengkritik presiden yang sudah lewat atau yang sudah lalu. Jadi semua sudah paham tentang teks anekdot? Sudah. Jadi pada akhirnya atau pada kesimpulannya teks anekdot ini adalah cara kita menyampaikan kritik atau teguran dengan cara yang cerdas dan menyenangkan. Daripada marah-marah yang bikin orang tersinggung, lebih baik disampaikan lewat cerita lucu supaya pesannya sampai dan orang menjadi sadar tanpa merasa dipojokkan. Dari teks anekdot itu berisikan hal-hal yang humoris atau hal-hal yang lucu. Itu pengertian dari teks anekdot dan kesimpulannya seperti itu. Jadi adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Apakah ada pertanyaan? Pas. Pas? Oke. Kalau sudah pas, berarti materi hari ini sudah tutup dan persiapan untuk materi kedepannya adalah tentang teks laporan. Jadi sampai ke rumah tolong siapkan materi tentang teks laporan. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bisa adik-adik bawa ke rumah untuk dijadikan sebuah pegangan ya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk adik-adik ke depannya. Oke. Kalau sudah, nanti salah satu dari adik-adik maju ke depan untuk memimpin kita dalam sebuah begini. Baik, teman-teman dengan doa terima kasih karena program ini sekarang kami memberikan pelajaran baru semua ini karena dipanggilkan dalam Kristus Tuhan kami. Siap.